Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Afriani Andra dengan NIM 2731002. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji Wilcoxon. Nah, video ini saya buat untuk melengkapi tugas akhir semester pada mata kuliah Statistika Penelitian Pendidikan yang diampu oleh Ibu Rano Fathia MPD. Nah baik, sebelum kita menggunakan uji Wilcoxon pada Microsoft Excel, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu uji Wilcoxon. Nah, satu mengenai pengertian uji Wilcoxon. Jadi, uji Wilcoxon ini merupakan match value sign test, yaitu salah satu uji non-parametrik yang digunakan untuk mengukur ada tidaknya perbedaan nilai rata-rata dua kelompok sampel yang saling berpasangan atau dependen. Nah, uji Wilcoxon ini digunakan pada penelitian desain pretest ataupun post test. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa uji Wilcoxon ini merupakan uji yang digunakan pada sampel yang sama, namun dengan memberikan perlakuan atau metode yang berbeda. Jadi kita akan melihat perbedaan nilai antara metode 1 dan metode 2 dari sampel yang sama. Nah, lalu apa saja syarat-syarat dalam melakukan uji Wilcoxon? Nah, ada 4 syarat yang harus kita perhatikan dalam melakukan uji Wilcoxon. Nah, yang pertama itu data sampel tidak terdistribusi normal. Yang kedua, 2 sampel yang saling berpasangan atau dependen. Yang ketiga, sampel berskala data ordinal ataupun interval. Dan yang terakhir, jumlah sampel pada kedua kelompok itu sama. Berarti antara kelompok pada metode 1 itu sama sampelnya, jumlahnya, dan pada metode kedua itu pun sama. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui syarat uji dari penggunaan uji Wilcoxon, kita harus mengetahui bagaimana dasar pengambilan keputusan pada uji Wilcoxon. Nah, dasar pengambilan keputusan pada uji Wilcoxon ini dengan sampel yang kurang dan sama dari 25, yaitu H0 itu ditolak jika W hitungnya itu lebih kecil dari W tabel. Nah, sedangkan H0 diterima jika W hitungnya lebih besar dari W tabel. Nah, setelah kita mengetahui pengertian, syarat uji, dan dasar pengambilan keputusan, lalu kita harus mengetahui bagaimana langkah-langkah atau prosedur uji dalam uji Wilcoxon. Nah, langkah yang pertama dalam melakukan uji Wilcoxon yaitu kita harus merumuskan hipotesis penelitian. Nah, hipotesis penelitian ini yaitu adakah pengaruh atau tidak adakah pengaruh terhadap pemberian metode dalam suatu penelitian atau sampel. Yang kedua, menghitung nilai selisih setiap data pengamatan. Yang ketiga, menghitung nilai perubahan data setiap pengamatan, positifkah, negatifkah, ataupun nol. Nah, yang keempat, kita tentukan peringkat pada hasil langkah 3, yaitu pada hasil langkah 3, kita menghitung nilai perubahan data setiap pengamatan. Nah, jadi pada langkah ini kita tentukan peringkatnya, mulai dari data terkecil sampai data terbesar. Nah, yang kelima, kita pisahkan nilai rang yang bertanda positif dan negatif. Kemudian kita jumlahkan. Yang keenam, kita menentukan simbol statistik Wilcoxon yang diberi dengan simbol W hitung dengan memilih jumlah rang yang terkecil. Selanjutnya, ketujuh, jika banyaknya data itu lebih kecil dan sama dari jumlah masang, maka kita bandingkan W hitung itu dengan W tabel dengan kriteria terima H0 jika W hitung itu lebih besar dari W tabel. Nah, selanjutnya, jika banyaknya pasangan data lebih dari 20 pasang, maka distribusinya menggunakan pendekatan distribusi normal, sehingga kita menggunakan rumus Z yang ada pada screen PPT pada video kali ini. Nah, dalam kriteria uji, terima H0 jika min Z tabel itu lebih kecil dan sama dengan Z hitung, dan Z hitung ini lebih kecil dan sama dengan Z tabel. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana mengenai pengertian dan konsep dasar dari uji Wilcoxon, kita akan melakukan pengujian uji Wilcoxon ini dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini ada sebuah kasus. Baiklah, seorang guru ini mengetahui apakah ada perbedaan prestasi belajar IPA siswa antara diberi perlakuan dengan model PBL dan model kooperatif pada siswa kelas 7 di sekolahnya. Nah, percobaan dilakukan terhadap 8 siswa. Model PBL digunakan pada proses pembelajaran pertama, kemudian diadakan evaluasi. Kemudian model kooperatif digunakan pada pelajaran berikutnya, kemudian dilakukan evaluasi.
Nah, berarti model PL merupakan metode model yang dilakukan pada pelakon pertama, sedangkan model kooperatif dilakukan pada pelakon kedua. Nah, dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh data pada screen berikut. Nah, dengan menggunakan taraf kepercayaan 90%, apakah ada perbedaan prestasi dari siswa yang signifikan antara diberi model PL dan model kooperatif pada siswa kelas 7 di sekolahnya? Nah, kasus ini dapat kita pecahkan, dapat kita tentukan dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, karena datanya itu kurang dari 5, maka kita akan menghitung selisih antara metode PBL dengan metode kooperatif. Nah, langsung saja kita eksekusi pada Microsoft Excel. Nah, baiklah, langsung saja kita melakukan pengujian uji Richardson pada Microsoft Excel. Nah, di sini telah kita masukkan data pada kasus pada Microsoft Excel. Nah, pertama-tama kita tentukan hipotesis terlebih dahulu. H0 yaitu tidak terdapat perbedaan prestasi belajar siswa yang signifikan antara diberi model PL dan model kooperatif pada siswa kelas 7. HA yaitu ada perbedaan prestasi belajar IPA siswa yang signifikan antara diberi model PL dan model kooperatif pada siswa kelas 7. Nah, di sini ada 8 orang siswa dan nilainya pada model PL dan model kooperatif. Nah, pertama kita akan melakukan pengurangan atau selisih antara model kooperatif dan model PL. Nah, kita bisa menggunakan rumus model kooperatif dikurang model PL. Hasilnya min 1 dan kita tarik ke bawah untuk hasil siswa di setelahnya. Nah, kita dapatkan nilai selisih antara model kooperatif dan model PL. Nah, selanjutnya kita mutlakkan nilai selisih yang telah dapatkan. Nah, di sini ada nilai selisih yang bernilai positif dan nilai negatif. Nah, kita mutlakkan sehingga nilainya positif semua. Nah, caranya dengan menggunakan rumus LBS kurung kita ke bawah. Nah, setelah kita dapatkan nilai selisih mutlak dari nilai siswa antara model BL dan model kooperatif. Nah, selanjutnya dari nilai selisih ini kita tentukan tandanya atau apakah positif ataupun negatif dengan menggunakan rumus sin kurung selisih pada kolom D9 lalu kita tarik ke bawah. Nah, baik, telah kita dapatkan nilai tanda dari selisih model kooperatif dan model PL. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai rem dari selisih yang telah didapatkan, yaitu dengan menggunakan rumus rem average selisih koma dari selisih yang pertama sampai terakhir koma lagi, dan kita ambil ascending. Kenapa kita ambil ascending? Karena kita akan mengelompokkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk kurung kita lanjutkan dengan rumus yang sama. Nah, setelah kita dapatkan nilai rem dari selisih yang kita tingkatkan, jadi ini kita membuat tanda rem. Tanda rem ini kita dapatkan dengan mengkalikan tanda dikali dengan rem. Saya ke bawah untuk nilai selanjutnya. Nah, setelah kita dapatkan
semua hasil yang semua data yang kita butuhkan, yaitu dari nilai selisih mutlak, pandaren, dan pandaren, selanjutnya kita jumlahkan rang yang positif dan kita jumlahkan pula jumlah rang yang negatif. Nah, nanti jumlah rang yang positif ini yang merupakan nilai uji Wilcoxon yang akan dibandingkan dengan W hitung. Maaf. Jadi, jumlah rang positif ini merupakan W hitung, yaitu yang akan dibandingkan dengan W tabel. Jadi, untuk menentukan jumlah yang positif ini kita menggunakan uji sum if. Mengapa sum if? Karena kita ada persyaratan dalam menjumlahkannya, yaitu kita akan menjumlahkan data yang positif saja. Kita pilih semuanya, kita pilih koma, kita pilih kriterianya kita akan membuat lebih besar dari 0. Nah, kenapa kita buat lebih besar dari 0? Karena kita akan menjumlahkan yang positif, karena bisa itu merupakan nilai yang lebih besar dari 0. Dijumlahkan kembali. Titik kurung. Nah, dapatkan jumlah yang positif yaitu 10,5. Nah, selanjutnya kita dapat menjumlahkan dan yang negatif. Sum if kurung karena kita ambil kriteria lebih kecil dari 0, kita buat sama lagi nah, dapatlah jumlah yang negatif adalah min 25,5. Nah, selanjutnya kita akan menentukan W tabel. Nah, W tabel ini dapat kita lihat dari daftar, yaitu di mana sampel pada pilihan ini yaitu berjumlah 8. Nah, jika sampelnya itu 8 dengan taraf signifikasinya 0,5, maka dalam tabel dapat kita tahu bahwa W tabelnya adalah 4. Nah, kita butuhkan, lalu kita bandingkanlah nilai 10,5. Nah, itu lebih besar dari 5 jika hitung itu lebih besar dari yaitu menerima HO, yaitu tidak terdapat perbedaan prestasi belajar IPA siswa yang signifikan antara diberi model PDL dan model kooperatif pada siswa kelas 7. Baik, itulah penjelasan terkait uji Wilcoxon dan bagaimana penggunaan uji Wilcoxon pada Microsoft Excel. Saya Afriani Anda mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.